Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kita ngaji sampai 6:4 ya. Ya. Zadul Ma'ad sama Adabul Mufrad duanya. Karena kemarin kelewat satu ya. Sedikit di sini. 6:4 karena ada matrikulasi di Cibiru di UIN ya. Matrikulasi S3. Jadi jam 7 sudah di sana. Kalau jam 6 pas dari sini. Mudah-mudahan tidak terlambat. Baik Bapak sekalian, insyaallah kita lanjutkan Zadul Ma'ad terlebih dahulu. Kita ambil sedikit karena hampir habis temanya. Untuk tema yang berkenaan dengan kesehatan. Dilanjutkan nanti temanya tentang keputusan-keputusan Rasul SAW. Zaman sekarang mungkin kerennya itu SK-SK-nya Rasul ataupun Kepres-Kepresnya Rasul SAW. Tapi nanti itu minggu depan. Sekarang kita habiskan dulu tema tentang kesehatan dulu. Ada sekitar 2 subtema yang bisa kita selesaikan. Nah. Ya. Faslun fi tadbiri sallallahu alaihi wasallam li amrin naumi wal yaqdah. Petunjuk Rasulullah terkait dengan bab istirahat dan tidur. Makan dulu makanan sudah, menjaga kesehatan sudah, kemudian apalagi? Pakaian sudah, ya, dan lain-lainnya, termasuk rumah. Rumah itu atau tempat tinggal, Rasulullah SAW konsepnya adalah a'dalul masakin wa anfa'uha. Tempat tinggal itu konsepnya adalah yang lebih manfaat dan lebih fungsional. Jadi dan aman tentunya pasti ya, aman dari panas, aman dari dingin, aman dari bahaya-bahaya baik hewan-hewanan atau lain sebagainya termasuk pencuri. Di rumahnya tuh aman, fungsional dan manfaat. Ya. La tadiqu ala sakiniha fayanhasir, tidak terlalu sempit sehingga orangnya itu susah gerak ya. Wala tafdul anhu bighairi manfaah, juga tidak terlalu lebar luas sehingga atau banyak ruangan sehingga tidak bermanfaat, wala faidah, dan tidak berfaedah. Jadi konsepnya itu proporsional. Manfaatnya ada, fungsionalnya jelas dan safety ya, aman. Berarti tidak berlebihan dan aman gitu ya. Fata'wil hawa ma fi khuluwiha wa lam yakun fiha marahid wa lakun funtu'dhi sakinah bi raihatiha bal raihata, dan kamar mandinya terpisah. Jadi kamar mandinya terpisah dari rumah sehingga efek dari kamar mandi itu tidak ke rumah, baik itu mungkin bau tidak sedapnya atau mungkin dari lokasi terlalu dekat, jadi dibuat terpisah. Jadi ini rumah, berjalan dulu sedikit, nah itu baru kamar mandi. Seperti malah sekarang mah tiap kamar ada kamar mandi. Nah itu. Kalau lihat petunjuk ini maka itu bukan begitu yang dicontohkan Rasulullah. Nabi itu adalah rumahnya di sini, kemudian dalam lingkup rumah besar itu ada kamar mandinya itu berjalan dulu gitu. Di luar rumah, di dalam pagar. Kan rumah orang-orang Arab itu pasti pakai pagar. Jadi ini rumah benteng gitu. Ini tempat tinggal. Nah, kalau mau ke toilet itu melangkah dulu. Seperti sekarang itu ada konsep ini rumah, jalan dulu. Kemudian di sini kamar mandi. Persis ketika kita zaman Covid. Zaman Covid itu kan kamar mandi dibuat lebih di depan supaya masuk rumah itu sudah steril. Sudah bersih gitu. Nah dulu mah tujuannya bukan karena Covid, tetapi supaya
efek ataupun apalah istilahnya ekses dari keberadaan kamar mandi itu tidak sampai ke rumah gitu. Itu apa namanya Nabi alaihi wasallam. Walam yakun fiha marahil wala kunufun tu'dhi sakinha bi raihatiha, supaya tidak mengganggu baunya. Saya melihat sih konsep ini konsep modern ya. Orang-orang kaya itu bukan kaya sih sebenarnya, orang-orang yang sudah modern itu bikin kamar mandi itu ini rumah tempat tinggal, kamar-kamar gitu, berjalan sedikit, ini ininya apa namanya kamar mandi. Masih dalam lingkup ininya pagar rumahnya gitu. Kan orang sekarang mah biasanya bangun itu buat security rumah, pos satpamnya tuh terpisah gitu. Nah dulu mah rumah yang terpisahnya itu adalah kamar mandi. Ya, kalau sekarang pos satpam di rumah itu. Ya. Itu apa namanya yang bisa kita pelajari dari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamar mandi terpisah dari kamar mandi terpisah dari ruangan, kamar mandi terpisah dari rumah. Air bekas mandi, Ya. itu masuk septic tank. Ya pasti, karena itu konsep yang dari dulu sudah dikenal yang namanya septic tank itu, pembuangan itu ya. Jadi tidak, artinya kamar mandi itu tidak berefek ke rumah lah begitulah, tidak berefek ke rumah sehingga dibuat terpisah. Masih satu kompleks, satu area pagar gitu, tetapi terpisah. Apalagi seperti itu kan. Saya waktu kuliah di Sudan itu begitu juga, orang-orang meskipun orang sederhana begitu, ini rumah ruangan keluarga itu sekitar 2 meter 3 meter itu baru ada ruangan baru jamban gitu. Di masjid-masjid juga begitu konsepnya. Ini masjid jambannya kan terpisah, tidak nempel ke dinding masjid seperti itu. Ini rumah klosetnya jauh, bahkan seperti pusdai lebih jauh. Ruangan masjidnya ini klosetnya agak jauh, sekitar 10 meteran itu. Masjidil Haram, kemudian ini Al-Jabar juga sama, tidak ada yang nempel kecuali masjidnya yang sempit, masjidnya yang di gang-gang sempit, yang padempet ya jarak itu biasanya ini dinding kamar mandi, ini dinding masjid nempel. Kalau tanahnya kecil, pagegelek, pasar sedak, dempet. Tapi kalau masjid yang dikonsep itu rata-rata berjarak. Masjid yang dikonsep rata-rata berjarak. Minimal dia kehalang 3 meter. Kemudian orang tersebut setelah dari toilet, Al-Irsyad Parahyangan juga terpisah. Wudu dulu, kloset wudu, kemudian jalan sekitar 5 meter baru masjid. Kita pernah dulu pulang dari Cianjur ya, sholat di situ itu. Nah, konsep rumah pun sebenarnya demikian. Harusnya kalau tanahnya lega, kalau ada katanya wes dempet iki rumah hamam. Apa kalau rumah sangat sederhana sampai selonjor saja susah. RSSSSS rumah sangat sederhana sampai selonjor saja susah. Jadi RS5 itu ya. RS5. Iya Pak Ji? Ya. 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 Yang di Madinah, di Mekah, sama tempat kan banyak orang Islam ramai-ramai gitu ya. Kalau kita satu hotel bisa sedikit tidak keluar. Ya. Tapi tidak nempel seperti hotel yang pada umumnya. Betul. Ya, begitulah konsepnya. Jadi masih satu lokal tetapi WC itu terpisah dari ruangan gitu. Betul, itu konsep Nabi SAW. Jadi toilet itu tidak nempel ada di ruangan rumah, tapi dipisah meskipun tidak jauh ya, mungkin 1 meter 2 meter.
Itu adalah yang dicontohkan. Tetapi ini bukan apa perintah ya, tetap contoh ini mah. Contoh kalau kita mau mengkonsep, kebetulan kita mau bangun rumah atau anak kita bangun rumah, dikasih tahu gini kalau bangun rumah kata Nabi, pisahkan toilet dengan ruangan, pisahkan toilet dengan rumah kalau ada tanahnya, begitu. Ada yang memasalahkan tentang arah WC. Arah WC itu bebas. Katanya kalau yang pemulung-pemulung yang Islam itu arah WC bukan ke barat. Iya. Tapi utara. Jadi gini, larangan buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya ada itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda ada. Hadisnya adalah janganlah kalian menghadap ke kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Ketika buang hajat, ada larangannya itu, dilarang. Illa min haitin, kecuali di dalam ruangan. Kecuali terhalang dinding, nah itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu karena orang dulu biasa MCK kalau lagi perjalanan atau lagi di gurun atau mungkin lagi di tempat yang terbuka, itu mereka kan tidak ada dinding tuh. Nah kalau tidak ada dinding maka dilarang buang hajat BAK atau BAB menghadap kiblat atau membelakanginya. La tastaqbilul kiblah wa la tastadbiruha syarriku wa gharribu. Silakan kau hadapkan ke manapun tapi jangan ke kiblat dan jangan membelakanginya karena itu melanggar kehormatan arah kiblat. Alasannya itu melanggar kehormatan arah. Kita harus menghormati arah kiblat karena arah kiblat adalah arah yang dimuliakan. Dikecualikan kalau pakai dinding penghalang. Itu. Ada dinding penghalang. Contohnya kalau di luar berarti pakai kain, pakai mungkin ada bangunan, tembok atau pakai saung. Nah, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau secara langsung. Enggak boleh. Nah, betul itu ada gerakan itu dari kebun. Nah, jangan ngadep kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membelakangi dan menghadap matahari. Ada keterangannya dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan janganlah kalian ketika buang hajat kecil atau besar menghadap ke arah matahari atau membelakanginya. Hindari. Lagi-lagi dikecualikan jika di dalam ruangan. Maka dalam ruangan mah tidak apa-apa menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, karena ada batas. Karena kesucian arah kiblat. Bal raihatuha min atjabir rawaih wa la raiba anna hadhihi min a'dalil masakin wa anfa'iha wa awfaqiha lil badan wa hifdzi sihhati. Posisi kamar mandi yang jauh atau berjarak dari rumah dan ruangan itu secara desain itu lebih bagus, lebih indah sebenarnya. Wa awfaqiha lil badan, lebih cocok juga buat badan kita, ada gerak ya. Wa hifdzi sihhah, dan lebih menjaga juga kesehatan kita. Jadi kalau kamar mandi terpisah itu lebih sehat, badan lebih bermanfaat karena ada gerak kita kan. Kemudian lebih bermanfaat juga secara desain lebih indah juga. Itu. Tapi tadi syaratnya ya tanahnya lebih gitu. Kalau yang tanahnya pas-pasan susah juga bangun seperti ini. Kecuali dikonsep dari awal memang. Yang jelas usahakan ruangan jauh dari kamar mandi, usahakan rumah jauh dari kamar. Kalau tidak bisa jauh dari kamar mandi rumah, minimal ruangan lah. Kamar kita tidak boleh ada kamar mandinya kalau bisa. Kasih jarak. Ruangan keluarga kita, kamar mandinya dikasih jarak. Jadi tidak terlalu nempel, tidak terlalu dekat, kasih jarak. Kalau tidak bisa jarak dengan di luar rumah, minimal di dalam ruangan lah. Jadi jangan ngikuti tren orang-orang yang bangun kamar mandi pinggir kamarnya. Di kamar bahkan, itu bukan tuntunan kita. Bikin kamar mandi di ruangan itu bukan tuntunan kita. Iya.
Iya, betul. Itu modern. Kita kan lagi belajar sirah. Jadi bukan belajar konsep modern. Ala kulihal, sekali lagi ini bukan perintah, bukan larangan, tetapi contoh. Karena tidak ada penekanan maksudnya, tidak ada penekanan. Faslun fi tadbirihi li amri naum sallallahu alaihi wasallam li amri naum wal yaqdah. Bab tentang petunjuk Rasul dalam perkara tidur. Ada petunjuknya. Wa man tadabbara naumahu wa yaqdhatahu sallallahu alaihi wasallam wajada a'dala naumin. Rasul adalah orang yang tidurnya paling berkualitas. Lain anu kebluk sampai bablas angine salat kelewat, bukan juga tukang begadang yang kelayang-kelayang ketika salatnya karena tunduh. Rasul bukan tipe orang yang begadang, bukan tipe orang yang banyak tidur. Jadi tidak mengalah kepada tidur, akhirnya kewajiban terlalaikan. Rasul itu proporsional. Rasul itu orang yang tidurnya sangat proporsional. Tidak kebelukan dan tidak begadangan. Hanya dua hal yang membolehkan orang begadang. Hanya dua hal yang membolehkan kita begadang. Karena hakikatnya ngobrol setelah Isya itu adalah makruh. Kata Imam Malik, ngobrol ba'da Isya makruh. Dan Nabi tidak menyukai ada kegiatan ba'da Isya. Ba'da Isya sunnahnya tidur langsung, biar malamnya bangun lebih awal. Namun ada dua hal dalam Sahih Bukhari, kita boleh begadang. Yang pertama adalah amrul ummah, kesibukan ngurus umat. Boleh begadang. Kesibukan ngurus umat itu bisa mungkin kalau zaman sekarang konteksnya ya, mungkin jaga keamanan, terus kamling ronda, mungkin rapat ngurusin kemaslahatan di lingkungan, mungkin juga ngebangun apa, mungkin harus malam hari, itu satu. Yang kedua, amrul ilmi, sibuk dengan ilmu, menulis, mencatat, menyusun kitab. Orang-orang dahulu menyusun kitab kan malam, karena siangnya beraktivitas mencari nafkah atau sebagian berjihad. Malamnya itu nyusun kitab. Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu punya 310 kitab. Satu kitabnya ada yang 36 jilid. Satu jilidnya ada yang sejengkal. Majmu' Fatawa namanya. Ada Fiqhul Islam wa Adillatuhu, orang sekarang itu abad 20. Duh. Cai bodasnya. Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu Profesor Wahbah Zuhaili 18 jilid. Satu jilidnya itu ini 5 sentian lah. Orang sekarang. Nah, itu kalau nggak ditulis malam, itu kapan nulisnya? Siang beliau ngajar di kampus karena profesor guru besar fikih Islam, pasti malam. Nah, maka kesimpulannya tidak boleh ada orang yang ngobrol setelah Isya atau beraktivitas ba'da Isya karena hukumnya makruh. Kecuali dua perkara. Satu, sibuk ngurus umat. Yang kedua, sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Ya, tadi membaca, belajar, menyusun kitab dan lain sebagainya. Kalau saya boleh tambahkan mungkin satu lagi ya. Itu bukan hanya ilmu, tetapi semua hal yang dapat bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Jadi itu yang dibolehkan kita begadang. Ya? Sibuk dengan umat itu termasuk manfaatnya. Iya, bisa betul include ke situ lah. Pokoknya segala hal yang berurusan dengan orang banyak itu kita boleh begadang untuknya. Atau segala hal yang berhubung dengan ilmu termasuk ibadah itu masuk di dalamnya. Selain dua alasan itu sebaiknya kita ba'da Isya segera tidur. Kalau tidurnya itu sehari semalam itu panjang. Nah ini kita akan bahas. Oh, akan. Kita akan bahaskan.
durung teka ini. Bukan larangan, makruh. Dan Nabi sangat menggiatkan orang supaya tidur cepat. Dalam banyak hadis, Nabi SAW memotivasi kita agar segera tidur lebih cepat. Tujuannya agar bangun lebih awal. Begitu. Kita lanjutkan. Wa anfa'ahu lil badan wal a'dha wal quwa. Tidur yang berkualitas, tidur yang cukup itu lebih berfaedah dan memberi manfaat kepada badan kita dan menguatkan tubuh kita. Kalau kita tidur cukup, tidur tepat waktu dan cukup, itu lebih bermanfaat bagi badan dan menguatkan badan kita. Fa innahu kana yanamu awwalal lail. Beliau tidur di awal waktu, ba'da isya, selesai jam 7, setengah 8 itu istirahat. Wa yastaikid fi awwalin nisfi tsani, dan bangun tengah malam. Beliau tidur jam setengah 8 atau jam 8 lah. Bangun tengah malam kedua sekitar jam 1-an. Berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. Malam hari itu 6 jam. Nanti tambah tidur siang kan, ada qailulah namanya. Anjuran Nabi itu agar kita menjaga tidur siang. Kenapa? Karena setan tidak pernah tidur siang. Maka kita harus beda dari setan. Cara beda dari setan adalah dengan cara istirahat di siang hari salah satunya. Aqilu fa inna syaitan la yaqil. Tidurlah kalian di siang hari karena setan tidak pernah tidur siang. Karena setan itu kenapa tidak tidur siang? Saking sibuknya ngegoda manusia sampai tidak ada waktu untuk tidur siang. Siapa? Nanti kita tanyain lah. Ya. Kalau malam tidur apa tidak, saya tidak tahu. Tetapi kalau siang, mereka tidak pernah tidur. Saking sibuknya menggoda manusia. Fayakumu wa yastak. Nah, di setengah malam kedua itu, ya berarti kan jam 1-an ya. Beliau bangun, gosok gigi, wa yastaku, bersiwak, ya. Wa yatawaddau, berwudu, wa yusolli ma kataballahu, dan sholat tahajud. Fayakhudul badan wal a'dha wal quwa haddaha minan naum. Maka dengan begitu badan beliau mengambil hak yang sempurna untuk istirahat dan tidur. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan manfaatnya istirahat itu, tidur itu apa? Luar biasa. Luar biasa manfaat dari istirahat. Kalau kita kurang istirahat atau sering begadang atau kurang tidur, itu kemana-mana itu efeknya dalam tubuh kita. Efeknya kemana-mana. Wahadduha minar riyadah ma'awufuril ajr. Dan sholat seperti itu di jam 1, jam 2, selain itu adalah al-ajru, banyak pahalanya karena tahajud, itu juga adalah riyadah, semacam olah tubuh, olahraga. Jam 2 tahajud, misalkan 11 rakaat atau lebih, itu bukan hanya pahala yang didapat, tetapi juga tadi ketenangan batin plus bergerak, olahraga. Wa hadza ghayatu sholahil qalbi wal badan wad dunya wal akhirah. Itulah puncak dari kemaslahatan jiwa dan raga, dunia dan akhirat. Itu petunjuk Nabi dalam masalah tidur. Adapun posisi tidur beliau adalah sallallahu alaihi wasallam ala shikkihil aiman. Jadi menghadap kanan begini, dan kadang-kadang tangannya itu menahan pipinya gini. Jadi tidurnya gini. Bahasa orang nama tidur dengan dipandu oleh tangan kanan. Tidur menghadap kanan lah ya. Hatta nah ini, zakiran Allah, sambil berzikir. Jadi Nabi SAW itu tidurnya itu saat berzikir. Zakiron hatta taglibahu ainahu. Subhanallah, 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 subhanallah. Habis doa tuh, bismikallahumma ahya wa amut, habis doa itu beliau lanjutkan dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Les. Jadi les nate pas subhanallah gitu. Ai kita makan kadang les nate pas sinetron kasarean. Atau lagi lalajo TV, lalajo film, ketiduran. Itu namanya tidur
ditonton film, bukan nonton film, ditonton film. Nah, kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, beliau itu setelah doa, setelah baca-bacaan, kemudian doa, nah membaca zikir, tidurnya itu ketika zikir. Jadi lesnya itu saat zikir. Maka di pinggir bantal, Pak, usahakan ada tasbih. Tasbih. Mau tasbih digital, mau tasbih itu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak langsung tidur kan? Pegang tasbih. Apa aja zikir bebas. Hatta taglibahu, hingga matanya terpejam. Sallallahu alaihi wasallam. Ghairu mumtali'il badan minat ta'am wasyarab. Nah ini ada larangan tidur ketika badan penuh dengan makanan dan minuman. Makan, belesek tidur. Itu bukan dilarang oleh kesehatan. Nabi pun melarangnya. 14 abad yang lalu. Nggak boleh orang tidur pas kenyang, pas ada makan atau ada minuman di dalam lambungnya itu. Itu yang pertama larangannya ya. Dilarang tidur setelah makan dan minum. Tunggu dulu sampai kagiling besok ya pen. Wala mubashir bijanbihil ardo. Nah ini. Tidak boleh tidur langsung kena lantai. Jangan. Muncul bahasa orang tua kita dulu ningsieun nanti kadang mana bronkitisnya gitu. Jadi tidak mubashir, tidak langsung nyentuh lantai. Alus ada alasnya. Wala mutakhidin lil farshil murtafi'ah. Tapi tidak dianjurkan juga tidur di atas kasur terlalu tinggi. Spring bed atau yang kayak di hotel itu ada yang tinggi atau ada yang ranjangnya tinggi banget seperti istana begitu. Tidak dianjurkan tidur di kasur yang terlalu tinggi. Apa hikmahnya? Bising 3 debuk nyerina ka bina-bina eta. Kan suka ada mimpi jatuh, ikut jatuh kitanya tuh. Wah, itu sakitnya luar biasa. Mimpi jatuh ikut jatuh. Balahu dijaun min adamin hasyuhulif. Tidurlah di atas kasur yang rendah. Jepang Korea ngamalkan itu tuh. Orang Jepang Korea tuh nggak punya kasurnya. Tidur tuh di lantai segini. Isinya itu kalau zaman dulu ya, itu apa namanya? Bukan pelapa, jarami, kemudian mungkin apa-apa yang kering, kapas, kemudian segala macam kain-kainan dibungkus pakai spray. Zaman sekarang modern, ada busa, ada kapuk, ada kapuk dan lain sebagainya. Dulu kapas. Itu kasur Rasulullah SAW. Jadi tidak tinggi, hanya mungkin sekitar sejengkal dari tanah, ya, dialasin, kemudian kasur jengkal tanah, tidak terlalu tinggi kasurnya dan tidak langsung ke tanah. Itu Rasulullah SAW. Ballahu dijau min adamin hasyuhu lifun wa kana yatajiu ala liwisadah. Kemudian Nabi tidurnya menggunakan bantal. Nabi tidur pakai bantal. Walaupun di tangan ada bantalnya, lebih tinggi sedikit di bagian leher. Wisadah bantal. Wa yad'u yadahu tahta khaddihi ahyanan. Kadang-kadang beliau meletakkan pipinya di atas tangannya. Kadang enggak, kadang pakai. Jadi ada 2 cara. Bisa tangan di bawah bantal tidur. Ini bantal di kepala kita. Bisa juga tangan langsung di atas kepala kita. Dan bawahnya bantal. Itu cara Nabi SAW. Nah, kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau memberikan Rasulullah memberikan panduan bahwa tidur itu hendaknya dipastikan berdoa dulu. Doanya ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek biasa kita baca, yang panjang ini doanya. Doa panjang tidur ya. Allahumma inni as'aluka nafsi ilaik. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawatu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta waj'alhunna akhir kalamika fa imitta min lailatika mita al fitrah. Jadi itu doa yang panjang. Susah ngapalna, nu pendek wae bismikallahumma ahya wa amut. Nah,
Lalu ada 4 bacaan Quran yang dianjurkan sebelum tidur. Yang pertama adalah apa? Trikulhu. Trikulhu yang pertama. Yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Kata Nabi, barang siapa yang baca Al-Kafirun sebelum tidur ya, lalu meninggal, dia meninggal di atas tauhid dan terbebas dari syirik. Itu yang kedua. Yang ketiga, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Kata Nabi, kalau orang baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maka itu mencukupinya. Mencukupi maksudnya adalah itu dia sudah dapat segalanya kalau dia baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Yang terakhir adalah ayat kursi. Urutannya terserah kita. Yang penting ada 4. Ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Qul ya ayyuhal kafirun, dan 3 kulhu. Ya 3 kulhu itu. 3 kulhu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Trikulhu. Bahasa Arabnya qawakil. Qawakil itu kul gitu. Ya, saya ulangi, dianjurkan kita sebelum tidur membaca 1 ayat kursi, yang kedua 2 ayat terakhir Al-Baqarah, yang ketiga Qul ya ayyuhal kafirun, yang keempat adalah 3 kulhu yang di akhir Al-Qur'an. Trikul. Trikul. Ya, saya nyebutnya kawakil. Ya, salah sebut. Dimaklum aja lah. Salah sebut. Maksud saya trikul. Trikul atau kawakil. Saya lebih senang nyebut Arabnya sama kawakil. Di umum di masyarakat kadang nyebutnya trikulhu gitu. Nyebutnya trikulhu di masyarakat, makanya saya sebut itu. Jadi 3 kul ya atau 3 kawakil. Nah, kalau kita tidur semacam itu sempurna dan baca doa yang tadi saya baca, kata Nabi, kalaupun kamu mati malam itu, kamu mati di atas fitrah. Fa imita min lailatika, jika kamu mati di malam itu, mita alal fitrah, mati dalam keadaan di atas fitrah. Hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih sallallahu. Berikutnya panduan Nabi SAW dalam hal bangun dari tidur. Tadi tidur, sekarang bangun tidur. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali, Pak. Ini pengetahuan yang sangat berharga sekali. Beruntunglah orang yang Allah kasih kesempatan memahami dan mengetahui bagaimana Rasul tidur dan bangun. Kalau kita praktekkan, subhanallah, ini kita telah tahu cara bagaimana kita tidur dalam fitrah dan bagaimana kita mati dalam fitrah jika kita ditakdirkan mati setelah tidur itu. Fa amma hadihu fi yaqdatihi fakana yastayqidu idza sahad saruh wa huwa dik. Beliau itu bangun dari tidur tatkala ayam kongkorongok. Berarti zaman dulu banyak ayam. Atau ada ayam. Nabi SAW kongkorongok ayam itu begitu. Jadi ada 2 keterangan. Beliau itu kadang tidur yang jam 1 tengah malam. Ada juga beliau tidurnya ketika ayam kongkorongok sekitar jam 3 jam 2 ya. Saya sering mendengar ayam itu kongkorongok antara jam 2 dan jam 3. Antara itu gitu. Fayahmadullah ta'ala wa yukabbiruhu wa yuhalliluhu wa yad'uhu. Lalu beliau mengucapkan alhamdulillah, bertakbir ya. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lalu bersiwak. Jadi setelah bangun tuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu setelah itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu ya. Kemudian bersiwak dan berwudu, lalu sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan penuh kecintaan, lalu penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayuhibdil li sihatil qalbi wal badan war ruh wal quwa wal naimid dunya wal akhirah fauqa hada. Kata penulis buku ini, tidak ada pola hidup yang lebih sehat dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada pola hidup sehat, tidak ada pola istirahat yang sehat, yang menguntungkan, berfaedah
selain atau melebihi cara istirahat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur di awal, lalu bangun di akhir dari tengah malam itu, kemudian tidurnya cukup 6 jam 7 jam di waktu malam, lalu 1 jam di waktu siang, itu sehatnya luar biasa. Tidak begadang, tidak tidur saat kenyang atau saat banyak air, dan seterusnya dan seterusnya. Bab yang terakhir ini tentang faidah berjima. Iya boleh, Pak. Monggo. Tidur asar itu ada larangan atau tidak? Ada hadis lemah tentang itu. Jadi ada keterangan bahwa tidur ba'da asar itu membuat kita linglung. Tapi setelah saya pelajari itu hadisnya lemah. Artinya apa? Artinya sebagai kehati-hatian perlu gitu. Jangan dibiasakan tidur ba'da asar sampai maghrib. Tapi kalau terpaksa butuh dan perlu tidur ba'da asar, misalnya karena siangnya kecapean banget atau karena pulang kerja kita nggak kuat lagi ngantuk, itu boleh. Gitu. Jadi hadis tentang tidur ba'da asar bisa buat orang linglung itu yang saya tahu hadisnya lemah. Jadi tidak bisa menjadi dasar hukum. Artinya boleh-boleh saja tidur ba'da asar, tetapi tidak disukai, alias makruh. Banyak yang pulang jam 2 Ya. Tidurnya, iya betul. Nah itu kerja tidur sebentar. Betul. Jadi apa namanya? Ada kemakruhan memang, tetapi kalau dibutuhkan tidak apa-apa. Gitu. Linglung memang. Tidur ba'da asar itu apalagi bangunnya maghrib itu kita kadang langsung linglung itu. Ini kapan? Ini di mana gitu linglung. Kalau kebiasaan kata orang-orang sih bisa linglung beneran katanya kalau sering. Maka kesimpulannya tidur ba'da asar itu makruh, tapi kalau kita memerlukan silahkan, tidak apa-apa, tapi jangan jadi kebiasaan. Jangan jadi kebiasaan istirahat ba'da asar. Bab terakhir tentang faidah berjima. Ini masuk bab tidur, ada subtema ya. Dan ini bab terakhir dalam Zadul Ma'ad terkait dengan sirah Rasulullah SAW, yang nanti bab berikutnya adalah keputusan Rasul SAW terkait berbagai masalah. Nanti di minggu depan insyaallah. Wa ammal jima'u wal bahu fakana hadis Rasulullah SAW fi akmali hajjin. Nah, petunjuk tentang jima yang dicontohkan Rasul SAW adalah konsep dan pola yang akmal, yang paling sempurna, yang paling bermanfaat dan berfaedah tentunya. Yahfadhu bihi sihah, karena jima itu dapat menjaga kesehatan. Berjima berdampak pada kesehatan. Bisa turun oli, bisa juga membuang zat yang berlebih. Kan kemarin beberapa waktu lalu kita belajar 3 rumus kesehatan itu. Istirahat cukup, makan yang baik, dan itu mengeluarkan metabolisme tubuh yang harus keluar gitu. Itu 3 cara atau konsep secara umum, prinsip dasar menjaga kesehatan. Istirahat cukup, makanan cukup, kemudian ini ngeluarkan. Contohnya kalau ada yang perlu dikeluarkan dari kotoran, keluarkan lewat BAB dan BAK. Kalau ada yang perlu lewat keringat, keluarkan kotoran lewat keringat. Kalau perlu ada yang dikeluarkan lewat bekam, keluarkan lewat bekam. Kalau ada yang perlu dikeluarkan lewat jima, keluarkan lewat jima. Jadi ada hal-hal yang harus keluar dari tubuh kita gitu. Itu menjaga kesehatan. Wa tatimu bihil ladzatu wasururu nafs, memberikan kebahagiaan pada jiwa, ya, itu efek dari berjima. Wa tatimu bihil ladzah, dan memberikan kesenangan. Kenikmatan ya, lazah. Lazah itu diserap bahasa Indonesia lezat. Lezat. Wa yasulu bihi maqasiduhu lati wudi'a li ajliha fa innal jima'a fil asli wudi'a li salasati umur. Jima di dalam Islam atau fitrah manusia ditujukan untuk 3 tujuan atau diinginkan untuk mencapai 3 tujuan. Al asliyah, tujuan asli ya. Yang pertama hifdzun nasal. Jima itu tujuan utamanya adalah menjaga nasal, keturunan. Jima tujuan utamanya pertama menjaga keturunan. Yang kedua
ikhrajul ma'alladzi yaduru ihtibasuhu. Mengeluarkan air, mengeluarkan nutfah yang itu di dalam tubuh tidak boleh ditahan. Karena hasrat dan syahwat di hidup manusia tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa ditekan. Dia hanya bisa disalurkan. Istri tidak boleh menolak bahaya. Satu, mau dapat uang jajan lebih, anu kaduana dia dikutuk malaikat sampai pagi. Satu, dikutuk malaikat itu konsep agamanya. Kalau konsep hari-harinya bukan dikutuk malaikat, mau diberi uang lebih. Kalau suami malamnya nggak dikasih, besok tuh indit aja udah, nggak mau ngasih jajan lebih, nggak mau ngasih apa. Bahkan kadang main pergi aja. Itu kalau suami sudah aral begitu, indit udah beliang gue. Gitu. Jadi tujuan jima itu satu, mempertahankan keturunan, hifdzun nasab wan nasal. Yang kedua adalah ikhrajul ma, mengeluarkan air yang harus keluar dari tubuh kita. Yang ketiga, qadaul watri wa nilada, demi kenikmatan dan kelezatan yang dihalalkan sebagai kesenangan jiwa dan juga sebagai anugerah dari Allah Ta'ala berupa kenikmatan duniawi yang halal tentunya. Nabi bersabda SAW, inni atazawajun nisa, aku menikahi istri, wa anam wa akum, aku tidur dan aku bangun, aku puasa dan aku berbuka. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan golonganku. Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi terjaga, Nabi tertidur, Nabi menikahi para istri, Nabi puasa, Nabi berbuka. Jadi jangan terus-terusan puasa juga. Itu tidak contoh Nabi SAW. Oh, udah suruh lagi ya. Paman rogiban sunnati falaysa minni. Dalam hadis lain Rasulullah sabda, tadi hadis Bukhari dan Muslim ya. Berikutnya, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadhu lil farj, karena menikah itu dapat menahan pandanganmu dan dapat menjaga kemaluanmu. Wa man lam yastati' fa alaihi bisaum. Jika belum sanggup menikah, hendaklah rajin-rajin puasa. Fa innahu lahu, karena itu dapat menekan sedikit ya, menahan. Tidak menghilangkan tapi menahan dari syahwat yang bergejolak. Lalu Nabi SAW menegur Jabir yang menikah seorang janda. Jabir bin Abdillah nikah sama janda, ditegur sama Nabi. Halla bikron, kenapa enggak gadis? Bir, namanya Jabir kan, Jab. Wahai Jabir, kenapa tidak nikahin gadis? Tula ibah wa agar kamu bisa bermain-main, bersenang-senangan dengan dia. Jadi Nabi menegur Jabir yang nikahi janda. Kalau bisa gadis bir, karena kamu bisa lebih bersenang-senang dengan dia. Ini petunjuk kalau kita mencari istri ya, pastikan yang bikron. Bikron itu gadis atau perawan. Ya, tetapi kalau tidak ada dan jalan takdirnya harus janda, tidak apa-apa juga. Tapi Nabi menganjurkan kalau bisa gadis. Ya. Gitu. Kata Abu mah sumringah si Jabir. Ya apa Jabir? Ya, sama siapa? Janda ya Rasul. Aduh, kenapa enggak gadis? Gitu. Jadi ditegur Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga itu. Nah, yang terakhir hadis yang saya akan bacakan adalah tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita yang pecinta dan yang subur. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku akan membanggakan itu di hadapan Tuhanku nanti di akhirat. Inni mukatsirum bikum, karena aku bangga dengan kalian karena jumlah kaum muslimin lebih banyak dari jumlah umat-umat yang lain. Yang paling akhir, mohon maaf tambahan sedikit, wanita dinikahi karena beberapa hal. Ada yang karena hartanya, karena kehormatan dan kedudukan di kaumnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Kata Rasul, pilihlah yang karena agamanya, dengan begitu kamu beruntung. Satu lagi, mohon maaf 1 menit. Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an yauda falyatawadda. Bagi yang punya lebih istrinya dari 1, kalau mau menambah lagi, atau istrinya 1 tapi ingin berulang-ulang berhubungan badannya, Nabi menganjurkan man arada an yauda falyatawadda, selingi dengan wudu. Jadi kalau udah main ronde pertama
mau nambah lagi ronde kedua, tidak usah mandi dulu. Baik istri yang sama atau istri yang berbeda, tidak usah mandi dulu. Cukup dengan wudhu saja. Barangkali ada yang punya dua, yang tidak punya dua ya tidak apa-apa. Kamu tuh hiji jajan gitu ya. Jadi mau nambah ronde atau nambah dengan istri yang lain itu wudhu saja cukup. Artinya satu mandi junub bisa untuk 4 istri. Satu mandi junub bisa untuk 4 istri, berhubungan dengan 4 istri. Jadi daripada satu mandi junub untuk 1 istri kan lebar, mendingan satu mandi junub untuk 4 istri gitu. Itu mas sebagai heureuy saja. 4 istri itu serumah enggak? Boleh serumah, boleh tidak serumah. Yang penting mandi junubnya boleh sekali. 4 istri mandinya sekali aja. Daripada 1 istri mandi sekali kan lebar cai, mendingan 4. Kemudian mandinya sekali. Menyelinginya dengan wudhu. Rasulullah SAW ada yang terpisah, ada yang sebelah. Aisyah itu bareng. Kalau yang lain ada yang berjarak. Jadi berjarak atau tidak tergantung kemampuan masing-masing. Hadallahu yakum ajma'in wallahu muwaffiq ila thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.